Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi. Nah, Sobat Ngopi. Sobat Ngopi semua. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ami, saya Seka, di channel Ngopi Santuy. ngobrol pintar seputar pengetahuan kereta api. Nah, di episode kali ini Mas Seka, kita sudah kedatangan vlogger fenomenal. Ganteng, apalagi duitnya banyak, Apalagi? Nggak sombong ya. Amin. Kan? di apa? Lu Banyak kan penggemarnya orang. itu. Siapa dia? Waduh. Silakan Mas, Silakan, perkenalkan Mas. diri. Wah, ini pujiannya nih kayaknya bikin saya melambung nih, kebangetan ini. Oke Rek, jadi perkenalkan nama saya Risang Anggara, saya dari Yogyakarta, cuman kebetulan saya berdomisili di Bandung. Dan entah kenapa ya, tiba-tiba siang ini saya sudah berada di kota Semarang. Nampaknya bakalan diculik nih Iya. sama Mbak Ami sama Seka. Penasaran kan teman-teman, kita mau ngapain aja? Ya, ikuti terus perjalanan Ngopi Oke. Santuy siang ini. Yuk, ayo. Jadi Mas Risang ini sebenarnya nama lengkapnya siapa sih Mas? Nama lengkap saya Risang Anggara. Udah Udah, dua itu kata aja? aja. Dua kata aja. Padahal Seka, kalau dilihat di konten Iya. YouTube-nya Mas Risang tuh ada nama belakangnya Iya, channelnya ada Ambulakra. Nah, sebenarnya itu apa Mas? Ah. Nama apa? Jadi pura-puranya udah kayak artis gitu loh. Pura-puranya udah kayak artis gitu loh. Pura-puranya udah kayak artis gitu loh. Jadi ada nama panggung. Jangan pura-pura, emang udah artis. Aduh, amin. Iya. Jadi pura-puranya lah. Jadi Terus? kayak ada nama yang unik yang ya meskipun susah diingat tapi muat saya itu udah kayaknya cocok nih. Waktu itu tercetus aja pakai nama ini aja dah gitu. Oh gitu. Memang unik sih ya. Terus kan konten-kontennya itu tentang kereta api aja itu Mas? Apa? Sejauh ini 90% tentang transportasi kereta api. Ada selingan-selingan beberapa moda transportasi lain sih, tapi Iya. mayoritas memang tentang Mayoritas kereta memang api. kita lihat sih memang banyakan Betul. kereta api Kereta ya api. kan? Ya, betul. Nah, Mas Risang ini tergabung dalam komunitas nggak sih? Dari awal saya suka kereta sampai saat ini saya belum pernah tergabung dengan komunitas manapun. Jadi kita kayak terbagi ke dua sisi. Ada sisi mereka-mereka yang masuk ke komunitas. Ada Ada yang sisi-sisi kayak yang Mas Risang. apa ya, single factor lah gitu, Oh, independen. iya. Independen, Independen. berdikari. Berdikari. Nah, saya termasuk golongan yang independen tadi. Iya. Sejak kapan Mas? Sejak kapan apanya nih Mulai suka seneng kereta? sama kereta itu? Nah, kalau ditanya sejak kapan tepatnya, saya nggak terlalu ingat juga ya, karena memang sejak kecil saya itu udah seneng sama kereta. Karena pertama, lokasi rumah saya itu deket banget sama jalur aktif, ya, sama jalur aktif sama stasiun, paling jalan kaki cuma 5 menit, udah bisa lihat kereta api. Dan memang pada waktu itu, anak-anak di sekitar rumah saya juga tempat nongkrongnya pada saat itu memang di stasiun, gitu. Nah, itu di daerah Sleman ya, Mas Iya, Risang betul, ya, saya Sobat- dari Sleman. Iya, Sobat Ngopi Santuy pasti tidak penasaran lagi ya. Mas Risang ini pasti udah terkenal, bukan cuma di Sleman. Iya, di Iya, Mas Eka. dunia alam nyata dan alam yang tidak nyata itu sudah terkenal ya. Sudah terkenal. Jadi ikuti terus channel Ngopi Santuy, kita akan ulas tentang Mas Risang Anggara. Oke, kita roasting ya.
kita sudah berada di Harmonious Lounge Stasiun Tawang ya, saya kayak. Iya, betul. Jadi di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Mas Iseng ini kan Sobat Ngopi sudah tahu ya, mencintai kereta api itu sudah dari kecil. Jadi kita mau mengulik lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi tentang ke Mas Risang ini. Ada apa dengan Mas Risang? Aku ditelanjang ini kayaknya di sini. Nah, sebenarnya sudah banyak kereta api yang pasti Mas Risang sudah pernah experience ya. Iya, oke. Ada nggak kereta api yang belum pernah? Atau stasiun yang belum pernah didatangi juga? Ada nggak Mas? Kalau kereta by name itu tentu masih banyak yang belum saya explore. Di Jawa aja masih banyak, apalagi yang di Sumatera sana, yang di Divre. Nah, kalau per stasiun lebih banyak lagi yang belum. Cuman kalau secara wilayah, Daop 1 sampai 9 sudah semua. Oh, luar biasa. Kemudian untuk Divre Yang Sumatera 1, 3, dan 4 sudah. Berarti satu-satunya Divre yang belum itu hanya Divre 2 Padang. Itu belum pernah. Ke Padang belum pernah. Belum pernah. Tapi ingin ya, berarti ingin banget. Ingin. Nah, kalau ditanya kereta apa sih yang pengen banget dinaikin? Saya itu pengen banget naik kereta Seribilah di Medan. Itu pengen banget, cuman waktu itu belum kesampaian. Oh, belum kesampaian, Ya. oke. Memulai perjalanan mandiri dengan tur kereta by kereta itu sejak kapan sih Mas? Sejak saya meninggalkan fotografi, karena awalnya ya membuat vlog itu nggak tiba-tiba bikin vlog gitu, nggak. Awalnya saya lebih ke dunia fotografi dulu. Begitu bosan, ini foto mau diapain sebenarnya, numpuk nggak ada hasil kan. Iya. Akhirnya coba mulai ke dunia ya gambar bergerak atau video. Ya, Dari situ sih. Kalau pastinya kapan, mungkin 6 atau 5 tahun yang lalu kali ya. Wah, berarti Ya. sempat mengumpulkan banyak tiket-tiket yang lama dong. Lumayan. Nah, Ya. sebenarnya yang jadi harta karunnya itu tuh waktu itu belum kepikiran ya. Ini mau diapain, ya udah tiket buang-buang. Padahal kalau sekarang punya gitu, wah bakalan. Wih, ini tiket zaman dulu. Ada contoh tiket-tiket Ada sih koleksinya? beberapa. Ini ada banyak sebenarnya di tempat tinggal saya. Oh, Nah, di rumah cuman ya. ini sampel aja ya. Senjata yang dibawa. Ya, nih ini ada yang model kecil-kecil gini, ini untuk kereta lokal. Wah, saya baru lihat nih malah yang kayak begini. ini Mbak, boleh lihat nih, Mbak. ini. Nah. Wah, ini dari Padalarang ke Kiara Condong. Ini yang ke Bandung. Itu Ya. tiket kereta. Sobat Ngopi yang punya Ya. kayak begini nih dikumpulin. Ini wah ada tanggalnya ini. Nah, itu 8 Mei 2011. Ya. 2011, 8 Mei benar-benar. 2011. Ya. Yang ini Yang ini sebenarnya kayak evolusi tiketing kereta api gitu. perubahannya ya. Ya, meskipun sama-sama biru tapi ada detail-detail yang berbeda, ada yang bergaris, ada yang Ya, sudah dan menggunakan logonya logo juga baru. ada yang logo masih Ya, lama, ini logo lama. ya, masih Ini apa, logo Zoro baru. ini ya. Ya. Iya. Nah, yang unik Oke. ini nih, satu yang unik saya bawa. Ini tiket Passepartout. Nah, kalau tadi saya bilang rumah saya dekat stasiun yang tidak melayani pemberhentian, pada waktu itu saya bisa beli tiket di situ. makanya ini ya. Tulis tangan. Masih Iya, manual ya. Ini tulis tangan nih. Oh iya. Dari stasiun Patukan. Ya, belinya di stasiun Patukan, nanti telepon ke stasiun Jogja, kemudian pesan kursi di situ, tulis tangan Oke. sama PPKA-nya. Oke. Ini ada tanggal keberangkatannya ini, Mas. Ya, 2011. Waduh. 2 Januari 2011, teman-teman. Itu masih tulis tangan. Ini Apakah masih teman-teman tulis udah tangan. udah Applause dong lahir buat atau Mas belum Risang. ya? Oke, Ya. Pertanyaan dari saya selanjutnya ini, Mas. Boleh, boleh. Banyak kan rute-rute kemana gitu kan. Ya. Pengalaman yang paling berkesan dan yang paling nggak enak ya. Yang paling enak dan paling nggak enak itu apa sih? Jadi pecinta kereta api ya. Yang memorable. Ini sebenarnya sudah sering kali muncul di sesi Q&A di channel saya ya. Sebenarnya banyak pertanyaan naik kereta apa yang paling berkesan. Sebenarnya jawabannya gampang banget. Perjalanan apapun akan saya buat berkesan. Gitu. Jadi nggak ada yang wah ini paling banget gitu, karena ingatlah, cuman kalau harus saya jawab secara spesifik atau salah satu ya, yang paling berkesan itu mencoba armada kereta api baru. Oke, Wah, new contohnya experience Kayak ya. naik kelas luxury, priority, Priority. imperial, nah kayak gitu. Oke. Otomatis kayak yang begitu masuk kereta yang belum pernah dinaiki, belum pernah dilihat sebelumnya, langsung emes, wih ternyata kita bisa loh bikin kereta sekeren ini gitu. Kayak yang Luxury 2 itu, yang seri kedua itu udah nyoba Ya, juga. sudah nyoba juga. Karena betul. yang nanya
belum pernah Mas Rizal. Oh, oke. Iya. Yuk, naik yuk. Iya, nanti kapan-kapan ya Mas, saya diajak ya. Iya, nanti kapan-kapan ya Mas, kapan-kapan ya Mas. Boleh, boleh, boleh. Oke, terus yang nggak enaknya Mas, nggak enaknya apa? Yang nggak enak sebenarnya ya paling ya namanya perjalanan pasti berisiko ya. Kadang ada sedikit keterlambatan, entah itu karena faktor alam kayak gitu-gitu. Waktu itu saya terakhir naik Argo Wilis itu sempat kena longsor kecil sedikit. Itu ya senam jantung kaget ya deg-degan. Aduh ini bahaya nggak kereta maju sedikit, mundur lagi, maju sedikit, mundur lagi. Bahkan sampai ada petugas itu yang penuh lumpur badannya untuk menghilangkan longsoran, tapi waktu itu aman untungnya. Kalau kita lihat dari channelnya Mas Rizal ya Iya. Mbak ya, channelnya itu kan tentang vlog di perlintasan Iya. apa gitu. Nah yang Iya. saya penasaran ini, pernah nggak Mas Rizal itu pas nge-shoot di perlintasan ada kejadian tabrakan lah atau apa gitu? Oh, untungnya belum pernah. Dan kayaknya, aduh janganlah. Jangan ya. Iya, jangan sampai. Ya menurut Mas Rizal ini dari kacamata masyarakat ya kan, yang ibaratnya mengamati di perlintasan, Ya. tata tertib atau ketertiban masyarakat kita ini menurut Mas Syam gimana? Kalau menurut saya masih kurang karena termasuk di dekat lingkungan saya tinggal itu kan juga ada perlintasan tuh di situ. Itu masih banyak yang menerobos sih. Padahal setahu saya ada komunitas dari teman-teman saya yang menggalakkan itu keselamatan di Iya, perlintasan. setahu saya Iya. juga dari Ya, kereta api sendiri sudah diingatkan tapi ternyata masih ada. merangkul sama komunitas Betul. pecinta Iya. Sosialisasi kereta api. terus. Betul, betul. Melakukan sosialisasi. Tapi tetap aja namanya oknum ya, masih ada Iya, aja yang betul. Ya semoga tetap aman ya. Ya, semoga, Tidak semoga. terjadi apa-apa. ya, Nah, ya. balik lagi ke vlognya Mas Risang ya. Ya, boleh, Sebenarnya ide awal untuk create, kenapa memilih YouTube sebagai sarana mengekspresikan diri? Dan lagi benefit apa sebenarnya nih yang didapat dari YouTube sendiri? Oke, jadi awal mula punya YouTube itu pure iseng. Oke, iseng jadi duit ya? Iseng Kak? awalnya dari sekitar tahun 2009 saya create 11 channel ya. Itu benar-benar murni iseng. Teman-teman kok pada punya channel sih buat apa sebenarnya gitu kan? Ya udahlah ikut aja. Hanya upload 1 2 tinggal. Iya. Dan sempat vakum lama memang lama banget. Itu aja pure hanya untuk alasan iseng aja sebenarnya. Jadi ini yang namanya hobi menghasilkan. Nah, Wah, iya. enak banget ya Iya, kan? sobat ngopi Betul. harus bisa contoh. Iya. Seiring berjalannya waktu, sudah jenuh dunia fotografi seperti yang saya bilang tadi, kemudian menggeluti dunia videografi, kok ada informasi nih, YouTube bisa menghasilkan loh. Nah, Awalnya ragu, ini sebenarnya bohongan atau kayak saya di prank apa gimana gitu loh. Ternyata belajar, lihat pengalaman yang memang sudah, ternyata beneran. Itulah yang akhirnya bertahan sampai sekarang. Mas Risang ini sebagai pengguna setia kereta api berarti Iya, kan? bisa Pengguna dibilang setia begitu. kereta api, Iya. itu menurut Mas Risang, pelayanan yang diberikan sama inovasi-inovasinya kereta api itu bagaimana? Oke, kalau ngelihat dari pelayanan sebenarnya kan semua sudah ada SOP ya. Iya. Setinggi-tingginya pelayanan itu kayaknya untuk beberapa customer pasti tetap aja ada yang Kan, kurang puas ya. Pastinya kan menjumpai juga kan kondisi zaman dulu yang masih Ya. ada asongan, masih Ya. apa gitu kan. Kalau itu ibaratnya udah drastis banget. Nah, itu ngikuti perubahannya. Ya, ya. Menurut Mas Risang sendiri dengan yang dulu menjadi sekarang itu gimana rasanya? Jauh lebih nyaman, semua jauh lebih teratur, tertata, semuanya bersih. Pokoknya ya segala ketidakteraturan itu akhirnya bisa diatasi dan sekarang lah yang bisa kita nikmati seperti ini ya. Ya, saya sendiri kan juga merasakan perjalanan yang sekarang, tapi saya Ya. tidak sempat merasakan yang dulu, Mas. Makanya saya tanya. Dulu saya pernah duduk di toilet. Waduh, astaga. bau nggak Mas? Bau nggak? Iya, dinikmati aja. Pernah Itu ya, Mas Risang. di bordes, di pintu, karena waktu itu ya memang karena ketidakteraturan ya, tidak ada penjagaan segala rupa ya. Sekarang wah, kalau ngerasain dulu dan sekarang ya otomatis
beda banget perkembangannya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama Sobat Ngopi, mungkin sama Mas Eka juga. Jadi sebenarnya penghasilan dari YouTube itu sebesar apa sih cuan-cuan yang didapatkan? Cuan yang dihasilkan dari YouTube katanya iseng teman-teman ya. Katanya cuma iseng ya, ini silakan. Aduh, wah ini bongkar urusan dapur nih kayaknya ya. Dapurnya Mas Rizky kita bukan. Jadi gini, banyak faktor yang mempengaruhi penghasilan. Jadi ada salah satu katakanlah berapa kali ditonton, durasi kita tonton, dan itu semuanya sudah ada kalkulasinya oleh sistem dari YouTube. Nah, sejauh ini saya cuman upload, share, respon kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu yang aduh gimana ya nanti aku harus ngapain biar penghasilan makin gitu. Nggak terlalu sih. Ya cuman ya nggak munafik juga. Itu penghasilan benefit saya selama berkarya. Jadi kalau ditanya berapa, nah ini aduh, gimana digitnya ya kan? Digitnya yang pasti bisa buat modal jalan-jalan aja lah, gitu aja ya. Bisa dicontoh. Jadi Bisa untuk- dari hobi iseng-iseng Ya. jadi duit buat jalan-jalan. Bisa jalan-jalan lagi kan? Endingnya siapa yang jalan-jalan? Mungkin di belakang kamera bisa di-share ya. Boleh, nanti japri aja ya. Mas, saya share nomor rekening aja lah. Boleh. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Isang sendiri pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke kaula muda saat ini? Karena Mas Ya. Isang ini kan memang masih muda juga jadi Ya, role ke model. Sobat Ngopi ini khususnya. Wah, dan pasti fansnya juga banyak ya atau Saya punya fans ya? Oh iya, sure. Di YouTube itu kan pasti mengikuti Mas Isang ya. Jadi apa pesan-pesan untuk milenial saat ini? Ya itu untuk terus bisa kasih manfaat apalagi di pandemi pada saat ini. Oke, jadi perjalanan panjang untuk menghasilkan sesuatu yang besar pasti akan dimulai melalui langkah yang pertama. Jadi jangan ragu untuk mengambil langkah yang pertama itu, apapun kondisimu. Jadi, oke katakanlah dikaitkan dengan vlogging ya. Jangan melihat yang sudah profesional, dia punya editor, kamera profesional, segala rupa peralatan. Nggak perlu. Yang penting mulai aja dulu, apapun modalnya. Iya. Katakanlah kayak saya cuman berbekal ponsel, itu sudah bisa untuk bikin vlog. Tuh, Kayak gitu. cuma ponsel Hanya dengan ponsel aja. Jadi Gadget nggak perlu aja. minder, nggak perlu yang kayaknya nge-vlog itu harus begini, targetnya begini, kriteria begini, peralatan harus komplit. Nggak melulu seperti Iya. itu gitu. Tinggal gimana kita berkreasi aja sih. Kalau saat ini aja TikTok Iya. jadi duit ya. Nah, Iya. next tuh ya. Jadi TikTok jangan jadi patah duit. semangat dulu, mulailah dari langkah pertama gimana pun kondisimu. Itu aja. Oke, kalau apa namanya kan sudah berkulit dengan dunia video YouTube khususnya ya Iya, kan. iya. Nah, menemui komen-komen netizen Iya. yang Aduh. Itu, hujan. Oke, jadi jadi netizen itu kan lebih pedas dari teman banyak tetangga katanya. banyak banget bahkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada kaitannya dengan kereta pun muncul di Muncul. situ. Segala rupa. Ya, mohon maaf ada yang menyerang fisik kayak gitu ada juga sebenarnya, cuman ya awal-awal yang namanya ya manusiawi lah ya, awal-awal membaca otomatis bikin down, bikin ngedrop. Tapi berjalannya waktu udah kayak baca itu malah sekarang ketawa, jadi hiburan malah. Ya kadang saya screenshot, saya posting jadi bahan candaan. Jadi ya udahlah biarin aja, selama kita berkarya positif nggak perlu lah dia nggak berkontribusi apapun buat kita. Tapi lah berlalu Bahkan lah kita ya. malah harusnya berterima kasih dengan dia komen seperti itu. Akan Dia tahu nonton. lagi ya? Iya, Dia nonton kan? Itu dia. Haters itu sebenarnya malah yang membangun channel kita Nah, gitu itu kan. betul. Oke. Oke, saya kira cukup sih dari kita. Apa yang mau kita kulik lagi kayaknya sudah semua. Jangan lupa Sobat Ngopi, kalau semisal mau bertanya lagi tentang Iya. Mas Isang, boleh Bisa disisipkan di kolom komentar kita, Boleh atau bisa kunjungi juga di Boleh. channelnya Mas Risang Anggara. Ambulakral. Iya. Ambulakralnya tadi sudah dijawab di awal ya. Iya. Oke. Nah Sobat Ngopi, karena kereta kita
sudah datang. Obrolan kita cukupkan sampai Di saat sini ya. Jadi ketemu lagi di video kita berikutnya. Tapi- Jangan lupa Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Pokoknya bagikan sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya. setuju banget. Oke. Dan Yuk, kita melanjutkan berangkat ya. perjalanan. Dah. Sampai jumpa.